Bismillahirrahmanirrahim. Khusyuk dalam salat berarti hadirnya hati ketika menghadap Allah dan tenangnya anggota badan. Juga perkataan dan perbuatan orang yang salat ikut dihadirkan seawal hingga akhir salat dengan penghadiran dalam rangka pengagungan, pendekatan diri hamba kepada Allah dan bahwasanya ia sedang bermunajat kepada Allah. Khusyuk ini bisa muncul ketika seseorang takut kepada Allah dan dekat dengannya. Kedekatan dengan Allah ini dirasakan ketika seseorang benar-benar mengenal Allah, mencintainya, khasyah atau rasa takut berdasarkan ilmu kepadanya, mengikhlaskan ibadah kepada Allah, khauf, roja. Itulah yang menyebabkan seseorang semakin khusyuk. Khusyuk itu dihasilkan di dalam hati, lalu diikuti dengan khusyuk jawarih. Dari kekhusyukan hati barulah pendengaran, penglihatan, kepala dan anggota badan lainnya ikut khusyuk. Sampai ucapan ikut juga khusyuk. Namun jika hati tidak khusyuk, yang dihasilkan adalah ghafah, yaitu lalai, pikiran kemana-mana, was-was, kegelisahan yang tidak berdasar dan rusaklah khusyuk anggota badan. Khusyuk adalah hal terpenting dalam sholat. Allah berfirman dalam Quran surat Al-Mu'minun ayat 1 dan 2, sejujurnya beruntunglah orang-orang yang beriman, yaitu orang-orang yang khusyuk dalam sholatnya. Khusyuk itu cepat sekali hilang, lebih-lebih lagi zaman ini. Rasulullah SAW pernah bersabda, perkara yang pertama kali diangkat dari umat ini adalah khusyuk sampai tak terlihat orang yang khusyuk di dalam sholatnya. Sholat yang di dalamnya tidak ada khusyuk dan tidak menghadirkan hati, meskipun sah, tetapi besarnya pahala dilihat dari semakin khusyuknya kita di dalam sholat. Khusyuk merupakan suatu hal yang penuh dengan penyerahan dan kebunatan hati, bersungguh-sungguh dan penuh kerendahan hati. Khusyuan artinya tunduk dan merasa tenang. Allah berfirman dalam surat Al-Baqarah ayat 45 dan 46 yang artinya, jadikanlah sabar dan sholat sebagai penolongmu, dan sesungguhnya yang demikian itu sungguh berat, kecuali bagi orang-orang yang khusyuk, yaitu orang-orang yang meyakini bahwa mereka akan menemui Tuhannya dan bahwa mereka akan kembali kepadanya. Sabar dan sholat yang dimaksud dalam ayat tersebut merupakan alat yang ampuh untuk menempuh kehidupan yang lebih baik. Kemudian terlahirlah konsep ihsan, yaitu bagaimana seorang hamba akan berpikiran lain ketika ingin melakukan larangannya, sedangkan penciptanya berada di hadapannya. Khusyuk bisa berarti bahwa dia merasa sedang berhadapan dengan Allah dan mengingat kematian. Maksudnya, membayangkan bagaimana perasaan berseri-seri apabila berada di hadapan Allah. Selain itu ada perasaan khawatir ketika membayangkan perjalanan menuju surga atau neraka dengan menyaksikan pandangan hari kiamat dan alam akhirat dari sirat, yaitu jembatan di atas neraka. Khusyuk dengan cara memfokuskan pikiran serta merenungi ayat dan dzikir. Kekhusyukan ini berinti di hati. Barang siapa berhasil memfokuskan pikiran untuk menyadari apa yang dibaca, baik Al-Quran, dzikir maupun doa dalam sholat, berarti ia telah memasuki tingkat kekhusyukan. Khusyuk itu adalah memfokuskan hati dan pikiran. Tetapi faktanya banyak dari kita yang masih sulit untuk melaksanakan ibadah sholat dengan khusyuk.
Untuk bisa mencapai kehusukan dalam sholat memang tidak mudah. Namun dengan terus mencoba fokus dan ikhlas dalam sholat, sedikit demi sedikit kita bisa merasakan nikmatnya menghadap Sang Pencipta. Mengingat pentingnya sholat, maka umat muslim tidak seharusnya melaksanakan ibadah ini dengan asal-asalan. Umat muslim harus mengerjakan ibadah sholat ini dengan ikhlas dan khusyuk menghadap Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sebagaimana firman Allah Subhanahu wa Ta'ala yang berarti, sesungguhnya beruntunglah orang-orang yang beriman, yaitu orang-orang yang khusyuk dalam sholatnya. Mungkin ada di antara kita yang saat sholat kerap tidak khusyuk. Pikiran melayang kemana-mana, bahkan sesuatu yang sebelum sholat tidak terpikirkan malah jadi bermunculan. Akibatnya seseorang menjadi lupa berapa rakaat yang sudah dilakukan. Sholat merupakan tiang agama. Di antara amalan-amalan seorang hamba yang pertama kali dihisab adalah sholatnya. Sholat menjadi patokan atau ukuran amal-amal yang lain. Jika sholatnya baik, maka amal yang lainnya dianggap baik. Sholat merupakan salah satu sarana yang paling utama dalam hubungan manusia dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sholat juga merupakan sarana komunikasi bagi jiwa manusia dengan Allah. Sehingga khusyuk yang berarti hati berdiri menghadap di hadapan Allah yang Maha Benar dengan kesedihan yang benar, dengan kesedihan yang besar. Maksudnya adalah kerendahan hati di hadapan Tuhan yang Maha mengetahui lagi Maha mengawasi. Khusyuk adalah kepasrahan, kerendahan, rasa takut kepada Allah. Tempatnya di hati, karenanya orang yang hatinya khusyuk tentu semua anggota badannya turut khusyuk. Sebab hatilah yang menguasai seluruh anggota badan. Dalam kaitan antara arti penting sholat dan makna khusyuk, maka kita sebagai hamba Allah harus berusaha agar dapat menjalankan sholat dengan khusyuk. Lantas bagaimana caranya? Orang yang sholat diperintahkan menghayati makna setiap ayat Al-Quran yang dibacanya. Bila saat itu ia membaca ayat tentang ancaman bagi yang durhaka, maka akan berbuah rasa takut kepadanya. Jika ayat yang dibaca mengandung janji pahala, kebaikan, maka ia optimis mendapatkannya. Allah berfirman, apakah orang yang beribadah tengah malam, sujud dan berdiri karena takut adab akhirat dan mengharap rahmat Tuhannya, sama seperti orang yang bermaksiat kepada Allah dengan kekufuran atau maksiat lainnya? Jadi cara agar kita dapat sholat bisa khusyuk diantaranya adalah jaga mata dan jaga telinga. Maka mata dan telinga merupakan pintu utama yang menuju langsung ke dalam hati. Bersikap ihsan dalam sholat, yaitu artinya engkau beribadah kepada Allah seolah-olah engkau melihatnya. Walaupun engkau tidak bisa melihatnya, sesungguhnya Dia melihatmu. Kita juga perlu membaca doa untuk kekhusyukan sholat. Allahumma a'inni ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Ya Allah, semoga Engkau memberi pertolongan kepada kami untuk bisa selalu ingat dan berzikir kepadamu, bersyukur kepadamu, dan beribadah dengan baik kepadamu. Ya Allah, anugerahkan kepada kami rasa ketenangan, tumakninah dan khusyuk dalam sholat kami. Setelah kita berusaha maksimal agar kita bisa sholat dengan khusyuk, namun ternyata kita masih belum bisa fokus, apa yang harus dilakukan? Kita tidak perlu berkecil hati dan patah semangat. Khusyuk memang tidak bisa kita dapatkan secara instan. Perlu latihan yang terus-menerus menyatukan hati dan pikiran,
sehingga nanti hadirnya hati dalam setiap gerakan sholat kita menjadi kebiasaan. Allah memerintahkan kita untuk menjadikan sholat dan kesabaran sebagai penolong diri kita. Allah juga menyebutkan bahwa kewajiban salat ini tidak akan terasa berat dan menjadi ringan bagi seseorang apabila ia khusyuk di dalam melaksanakannya. Khusyuk menimbulkan kecintaan seorang hamba terhadap sholatnya. Ia akan menyesal apabila terlewat dari melaksanakannya tepat waktu, membuatnya merasa sedih apabila tidak melakukannya secara berjamaah. Sepanjang apapun durasinya, apabila seseorang hamba benar-benar khusyuk, maka ia akan merasa ringan dan tidak akan merasakan kelelahan. Orang-orang yang meyakini dan percaya bahwa mereka akan menemui Rabb-Nya, lalu Dia akan membalas perbuatan-perbuatan mereka dan bahwa mereka akan kembali kepadanya. Inilah yang meringankan mereka dalam beribadah, yang mewajibkan bagi mereka untuk menghibur diri dalam segala musibah, berlapang dada dalam segala kesulitan, dan mencegah mereka dari berbuat keburukan. Mereka itulah orang-orang yang mendapatkan kenikmatan yang abadi dalam ruangan-ruangan yang tinggi. Mereka yakin bahwa kelak mereka pasti akan berjumpa dengannya di akhirat, serta yakin bahwa dirinya akan diberikan balasan atas segala perbuatan yang dilakukannya.